Shalom Sobat Kaula Muda, sapaan saya hari ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Saya mengajak beberapa rekan untuk memaparkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan kaum muda dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Rekan-rekan saya akan memaparkan dari segi kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Sebut saja mereka Mira, Benny, dan Tyran. Berikut pemaparan mereka. Salam dalam kasih. Sudah 2 bulan ini kita disibukkan dengan kasus COVID-19. Ya, saya, seorang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, semakin hari semakin banyak menerima pasien dengan kasus diagnosa COVID-19. Tidak memandang usia, dari bayi hingga lansia, semua bisa terdiagnosa. Angka kejadian ini terus bertambah, bahkan bertambah sangat cepat. Mengapa? Dikarenakan COVID-19, virus yang ada di COVID-19 itu tersebar melalui udara. Udara yang kita hirup setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap saat. Pemerintah sudah bekerja keras untuk menurunkan angka kejadian itu. Namun, kasus ini akan terus bertambah apabila kita, saya dan teman-teman, tidak berdisiplin diri. Lalu, apakah peran saya? Apakah peran teman-teman untuk menurunkan angka kejadian tersebut? Paling tidak menambah kasus. Yang pertama, di rumah aja. Hindari kontak fisik, hindari kerumunan, hindari berkegiatan di luar rumah. Tetapi, apabila kita harus mendesak keluar rumah, tetap kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, cuci tangan setelah memegang benda asing atau sebelum masuk rumah. Hindari memegang area wajah pada saat tangan kita kotor. Yang ketiga, etika batuk. Ketika kita batuk, tutup mulut dan hidung kita menggunakan lipatan siku atau menggunakan tisu yang sekali buang. Lalu yang keempat, gunakan masker. Digunakan kapanpun saat kita keluar rumah dengan kebutuhan mendesak. Yang kelima, makan makanan bergizi. Ketika tubuh kita sehat, virus tidak akan mudah masuk ke tubuh. Maka, makanan bergizi merupakan pagar untuk menghindari tubuh kita dari virus. Maka dari itu, mari kita berdisiplin diri agar angka kejadian itu tidak semakin bertambah. Dan mari kita doakan agar pasien yang terdiagnosa cepat sembuh. Teman-teman, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap banyak aspek. Salah satu pengaruhnya tentunya di bidang pengelolaan keuangan pribadi. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita harus ekstra hati-hati dalam mengelola keuangan pribadi. Soalnya, kita belum tahu kapan pandemi tersebut akan berakhir. Nah, kunci utama pengelolaan keuangan dalam kondisi saat ini adalah skala prioritas keuangan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membagi mana pengeluaran yang bersifat wajib, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengeluaran yang bersifat wajib. Saat ini banyak bank yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan kepada para debitur, khususnya untuk debitur yang usaha atau pekerjaannya terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19. Opsi tersebut bisa digunakan apabila usaha atau pekerjaan kita terdampak oleh situasi ini, demi mengatur cash flow kita dalam situasi yang belum menentu seperti sekarang ini. Yang kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minim manusia yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok, baik untuk masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu secara ekonomi. Tentunya kita udah tahu dong, kebutuhan primer yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat untuk tinggal. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman,
Sekarang kebutuhan primer manusia ditambah dengan kebutuhan akan kesehatan dan juga pendidikan. Pastikan hal-hal tersebut menjadi prioritas kita dan bisa terpenuhi selama pandemi ini berlangsung. Yang ketiga adalah kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan sekunder maupun tersier ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi suatu masalah dan tidak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kita. Dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, alangkah baiknya apabila kita lebih bijak dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan sekunder maupun tersier. Apabila kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, lain halnya dengan banyak orang di luar sana yang untuk mencukupi kebutuhan primernya pun sulit. Jadi, ayo kita bersama-sama gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesusahan. Selain itu juga, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan syukur melalui gereja. Sesudah itu, kita bisa mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier untuk dana darurat. Apabila teman-teman mau berinvestasi, untuk saat ini bisa dipertimbangkan investasi jangka pendek seperti deposito atau reksadana pasar uang maupun pendapatan tetap yang mayoritas di dalamnya dialokasikan di obligasi pemerintah. Ada sedikit tips lagi nih. Jangan lupa untuk membagi pos keuangan kita dalam minimal 2 rekening bank. Rekening yang pertama untuk operasional sehari-hari, rekening yang kedua adalah untuk dana darurat, di mana dana tersebut baru digunakan untuk kondisi yang sangat mendesak. Ayo teman-teman, kita mulai hitung-hitung pendapatan dan pengeluaran masing-masing. Ingat, kondisi ini belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir. So, ayo lebih bijak dalam mengatur keuangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Di era pandemi COVID-19 ini, internet menjadi salah satu teknologi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Mulai dari bersekolah, bekerja, bisnis, usaha, ibadah, maupun hiburan untuk sekedar mengisi waktu di rumah. Kadang-kadang ketika kita sudah berselancar di internet, kita lupa tujuan kita sehingga kegiatan yang kita lakukan menjadi tidak produktif. Untuk menyikapi hal tersebut, terlebih dahulu yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan prioritas ketika kita menggunakan internet. Sama halnya waktu kita beraktivitas seperti biasa, baik sekolah ataupun bekerja, yang mana kegiatan tersebut kita konversi menjadi kegiatan digital, maka dalam waktu yang sama pula kita gunakan internet untuk keperluan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita bersekolah dari jam 7 sampai jam 9, kemudian kita beristirahat, maka penggunaan internet kita pun dari jam 7 sampai 9 kita gunakan untuk bersekolah, kemudian baru kita boleh beristirahat sejenak. Yang kedua adalah hindari gangguan. Dalam menggunakan internet, sebisa mungkin kita menghindari gangguan. Dalam kegiatan belajar, kita bisa mengaktifkan aplikasi sosial media atau bahkan tidak menggunakan sosial media sama sekali. Atau ketika kita lagi browsing materi belajar, ketika ada notifikasi berita yang muncul, sebisa mungkin kita tidak tergoda untuk membuka berita tersebut, sehingga kita dapat benar-benar fokus dalam menyelesaikan belajar kita, begitupun ketika kita bekerja atau beribadah. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Pernah teman-teman merasa ketika di sekolah, ketika jam pelajaran sudah mulai dan guru belum tiba, maka killing time yang kita lakukan adalah ngobrol atau bercanda dengan teman sampai guru itu tiba. Atau ketika dalam bekerja, ketika suatu pekerjaan kita sudah kita selesaikan dengan baik dan tidak ada pekerjaan lagi, maka killing time yang kita lakukan adalah browsing internet atau bermain sosial media agar tiba, sehingga ada waktu yang kita gunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Nah, berbeda untuk saat ini ketika kita belajar dan bekerja di rumah, tugas-tugas tersebut sudah ada untuk satu hari, sehingga jika kita bisa mengatur waktu untuk mengerjakan semua tugas dengan baik, maka kita tidak perlu lagi killing time seperti menunggu guru atau menunggu tugas yang lain. Sehingga yang biasanya kita sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, atau bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dengan istirahat dan killing time tentunya, bisa kita selesaikan dengan cepat.
itu, kita dapat mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat dari sekedar ngobrol atau bermain sosial media. Mari teman-teman, kita gunakan teknologi internet dengan bijak. Teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kaulah muda, bagaimana pemaparan yang dijelaskan? Semoga dapat menolong sobat untuk menyikapi situasi saat ini dengan bijak dan berhikmat. Tuhan Yesus memampukan.